Arga sudah meninggal, Sarah. Ibu mantan mertua terdengar terisak di ponsel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita ini berhasil membuatku meneteskan air mata. Kenangan akan bersama dia dulunya terbayang. Tidak dipungkiri, dulu pernah mencintainya. Bahkan ia lelaki yang pertama berhasil meluluhkan hati ini dengan rasa bahagia kala dilamar. Aku merasa wanita beruntung. Namun, Bu, apa sakit Mas Arga selama ini? Tanyaku dengan suara serak. Tapi kamu jangan khawatir. Ia minta tinggal di salah satu kontrakan samping rumah agar kami tidak tertular. Ia sangat menjaga jarak, Sarah. Datanglah ke sini. Ada titipan dari Arga. Tidak banyak yang hadir di acara pemakaman Mas Arga. Para tetangga hanya singgah sebentar lalu pergi. Kabar Mas Arga sakit karena penyimpangan seolah membuat mereka takut tertular. Wajar para tetangga begitu, karena video Mas Arga sudah beberapa kali viral. Ini titipan Arga, Sarah. Ibu Mas Arga menyodorkan sebuah amplop. Apa ini, Bu? Tanyaku, menerima amplop itu. Katanya surat buat kamu. Ibu gak berani baca, karena itu buat kamu. Lalu ibu Mas Arga berlalu. Wajah tua itu terlihat sangat sedih, hingga berucap pun masih meneteskan air mata. Aku membuka amplop itu. Tangan ini gemetar, mengingat yang menulis telah meninggal. Lelaki yang pernah menikahiku dan mengarungi rumah tangga lebih dari 10 tahun. Lembaran pertama. Hai Sarah, saat kamu baca surat ini pasti ikut menangis karena kita pernah saling cinta. Aku sebenarnya juga menangis karena rasa sakit ini semakin menggerogot dan juga mengenang kenangan kita dulu. Kalau aku ceritakan sakit apa, jujur aku sangat malu karena penyakit ini dampak dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Sebelumnya aku minta maaf karena pernah membuatmu menangis dan kecewa. Aku yakin kamu pasti memaafkan karena kita tidak akan pernah berjumpa lagi di dunia ini. Kematian itu semakin dekat, tetapi tak tahu kapan. Aku sangat takut mati, sangat takut. Jika aku mati, pasti sendirian di dalam tanah dan gelap, sempit, pasti banyak cacing-cacing, atau yang lebih parahnya, siksaan kubur. Aku sangat takut, Sarah. Untuk minta tolong ke ibu, pasti tak bisa. Apalagi minta tolong padamu, yang jago karate, karena aku benar-benar sendirian di sana. Lembaran kedua. Pergaulan membuatku salah jalan. Kenapa aku bisa begitu? Aku pun tak tahu. Hanya saja, kala menjadi Argina, ada sesuatu kesenangan yang sulit diungkapkan. Padahal aku tahu itu dosa. Aku sadar, tapi tetap melakukannya. Kalau mengingat itu, aku takut mati dan masuk neraka. Aku sangat takut, Sarah. Sangat takut. Aku datang ke rumah orang tuamu, berharap bisa rujuk. Cinta itu bersemi kembali. Tetapi tak ada kesempatan kedua. Pulang dari rumah orang tuamu, aku diberi hadiah oleh dokter tentang penyakit mematikan ini. Bisa kamu bayangkan betapa hancurnya perasaanku kala itu. Tadinya aku kesal, marah. Kenapa di saat aku kembali ke jalan yang benar, Tuhan memberiku penyakit ini? Semalaman aku menangis, menyesali yang telah diperbuat. Tetapi percuma, semua sudah terlambat. Satu hal yang aku sadari, sebelum aku mati, Tuhan memberiku waktu bertaubat. Ini hanya sedikit keberuntungan, hanya sedikit saja, Sarah. Lembaran ketiga. Dia anak kita. Ia pintar dan mandiri. Saat aku tahu ia tinggal denganmu di panti asuhan,
ada rasa bersalah karena tak mampu menjadi bapak yang baik. Dalam keadaan menangis, aku memohon pada ibu agar jangan menyalahkanmu, karena akulah yang salah. Ternyata di lubuk hati ibu yang terdalam mengakui sangat menyayangi dia dan juga kamu, Sarah. Saking sayangnya berharap kamu menjadi istri Andi. Sebuah cara di luar logika, karena aku yakin tak akan ada yang mau di posisi itu. Sekali lagi, maafkan aku dan ibuku. Saking lama tidak sholat, aku hampir lupa bacaannya. Parahnya aku. Lalu aku meminjam buku panduan sholat ke anak kita, dan dia juga membacakan, karena mata ini mulai lelah melihat buku itu. Sangat sakit, setiap malam aku membayangkan akan mati. Takut yang teramat takut. Akhirnya setelah rajin sholat wajib dan sholat tahajud, barulah rasa takut itu berkurang. Pesanku, jangan tinggalkan sholat, baca Al-Quran, kontrol pergaulan anak-anak. Lembaran keempat, aku berharap kamu bisa kembali dengan Ismail. Aku tahu, ia sangat menyesal. Coba pikirkan, wajar ia tidak melupakan kematian istrinya dalam waktu dekat. Tipe lelaki seperti ia, lelaki setia. Intinya, ia bukan lelaki yang suka selingkuh seperti aku. Meskipun selingkuhanku adalah lelaki. Jika kamu tanya kenapa ia mudah menikahi Ririn, itu lantaran patuh pada orang tua. Kami sudah bicara banyak, dan bahkan sebelum aku mati, ia teman terbaikku. Ia bisa memberi motivasi agar aku semangat hidup. Aneh bukan? Sebenarnya ia sainganku. Dan aku cemburu kamu mencintainya, bukan aku lagi. Tidak adakah pintu maaf bagi Ismail, Sarah? Aku tahu kamu mencintainya. Ingat anakmu. Jangan karena keegoisanmu anak itu akan tumbuh besar jauh dari bapaknya. Jangan, Sarah. Pikirkan sekali lagi. Aku yakin Ismail lelaki yang tepat, pengganti aku. Hiduplah bahagia, karena kesempatan hidup di dunia hanya sekali. Aku harap tak ada penyesalan seperti yang aku rasakan. Cukup dia saja nanti yang jauh dari aku, karena umurku tak panjang. Jangan biarkan anakmu yang lain juga jauh dari bapaknya. Manusia tak luput dari kesalahan. Aku yakin Ismail betul-betul menyesal dan ingin kamu kembali. Aku yakin Ismail akan bisa menjadi bapak yang baik bagi dia. Setelah apa yang terjadi, ia sudah berjanji padaku, dan demi Allah, doaku semoga kamu dan anak-anak selalu bahagia tanpa ada kekurangan. Aku tahu Sarahku wanita yang kuat. Terima kasih atas cinta yang pernah diberikan untukku. Terima kasih karena memaafkan aku. Oh iya, kamu juga harus berterima kasih karena aku telah memintamu bekerja hingga sekarang bertemu Ismail. Ucapkan kalau kalian sudah rujuk dan hidup bahagia. Kalau Tuhan berkehendak, titip dia dan sering-seringlah ke rumah ibu. Aku tahu ibu sangat rapuh. Salam sayang dariku. Jangan tinggalkan ibadah. Mas Arga benar. Aku meneteskan air mata membaca surat darinya. Apapun yang telah kami lewati, susah senang, menikah dan bercerai, tetap ia punya kisah yang mewarnai hidup ini. Justru aku berterima kasih dengan pengalaman ini, karena bisa menjadi wanita yang kuat. Mas, aku sudah lama memaafkanmu, batinku, sambil mengusap air mata. Mama, tiba-tiba dia memelukku dengan linangan air mata. Papa udah taubat, sholat, dan baca Al-Quran. Waktu itu, Papa lupa bacaannya, terus minta aku bacain. Kata Papa, aku gak boleh cengeng, karena akan punya adik. Kata Papa, aku gak boleh ninggalin sholat. Kata Papa, harus dengar kata-kata Mama dan Nenek. Tapi sekarang, hanya isakan tangis yang berlanjut.
Jangan menangis. Doakan papamu biar masuk surga. Aku masih beruntung karena masih diberi napas dan diingatkan akan beribadah. Selesai acara pemakaman Mas Arga, aku langsung ke rumah sakit memeriksa jahitan sesar karena terasa ngilu. Dan tadi saat meninggalkan bayi, emak sudah pulang dan terpaksa memompa air susu agar bisa ke sini. Maafkan putraku, Sarah. Aku mohon, maafkan putraku. Ucapan ibu mantan mertua masih terngiang kala aku perjalanan di atas angkot. Ia nenek yang baik bagi dia. Mas Arga yang membuat kami cekcok, dan Mas Arga juga yang membuat kami dekat kembali. Akhirnya, aku sampai di rumah sakit. Terlebih dahulu mendaftar agar bisa berobat. Namun, Bu Sarah, apa benar cinta segitiga itu penyebab kejadian penembakan yang dilakukan Dr. Ririn? Bu Sarah, apakah ibu juga jadi sandera Dr. Ririn? Bu Sarah datang ke rumah sakit buat membesuk korban. Terdiam dalam bingung, para wartawan mengerumuni aku untuk diwawancara. Di luar dugaan, tak menyangka kedatangan ke sini ingin berobat, justru bertemu dengan beberapa wartawan. Akan tetapi, siapa korban penembakan yang dimaksud? Saat kejadian tadi, hanya atap rumah yang tertembak. Bersambung.